Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami mahasiswa jurusan Sistem Informasi dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika Cikarang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas proyek kami dari mata kuliah multimedia yang berjudul Aplikasi Penjualan Elektronik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Iko Diah Nurjana sebagai pembicara pertama, dan di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Dita Ramadhani, kemudian yang kedua ada Dini Nur Aulia, yang ketiga ada Meltiana Tamba, dan yang keempat ada Maya Sari Sihombing. Untuk pembahasan pertama dari proyek yang kami buat, yaitu konsep dan definisi. Konsep dan definisi ini yaitu aplikasi penjualan Excel dan keuangan berbasis program Excel yang dirancang untuk mengelola pembukuan keuangan sekaligus merekap data transaksi pembelian dan transaksi penjualan barang serta mengetahui data transaksi secara lebih akurat. Perkenalkan, nama saya Meltiana Tamba. Saya akan menjelaskan tentang manfaat proses penjualan barang elektronik pada perusahaan. Yang pertama, manfaat. 1. Mempercepat proses transaksi. 2. Catatan penjualan lebih akurat. 3. Analisa penjualan jadi lebih mudah. Yang sebagai menu utamanya itu data barang. Data barang ini menjelaskan persediaan barang yang sudah disiapkan dalam perusahaan. Yang kedua, daftar customer, yaitu daftar pembeli barang atau jasa dari toko, sama halnya dengan pelanggan. Yang ketiga, invoice. Invoice ini berupa dokumen yang berisi tentang detail tentang barang. 4. Laporan penjualan, berupa transaksi barang yang sudah dijual pada customer. Dan terakhir yaitu dashboard. Dashboard ini menjelaskan grafik penjualan barang elektronik dalam per bulannya, seperti dalam gambar. Kita akan membahas satu persatu, yaitu data barang. Data barang ini pasti sudah ada yang namanya kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, dan supplier. Di dalam kode barang kita menggunakan format sales dengan custom type KK00, sedangkan nama barang, harga beli, dan harga jual kita menginput dengan manual, dan data supplier menggunakan validasi data. Tabel daftar customer. Pada kolom yang pertama terdapat ID customer, di mana ID customer menggunakan format cell dengan tipe seperti berikut ini. Kemudian untuk nama kita input secara manual, alamat juga kita input secara manual, untuk nomor telepon juga sama, kita input secara manual. Untuk tanggal pembeliannya ini kita menggunakan format cell tanggal. Nomor invoice ini kita input secara manual. Ini adalah contoh invoice penjualan elektronik, di mana dalam membuat invoice ini menggunakan rumus VLOOKUP dari sheet data customer dengan data referensi ID customer dan sheet data barang dengan referensi kode barang, sehingga ketika kita mengganti ID customer maka akan otomatis muncul data customer seperti alamat, nomor telepon, dan lain-lain sesuai dengan ID-nya. Rumus untuk nama barang ini menggunakan rumus VLOOKUP seperti berikut. Harga satuan menggunakan rumus VLOOKUP juga seperti yang tertera berikut ini, dan untuk totalnya menggunakan rumus penjumlahan seperti berikut. Invoice lanjutan. Begitupun juga dengan kode barang. Ketika mengganti kode barang, maka akan otomatis kolom nama barang,
kolom harga satuan otomatis berubah sesuai dengan kode barang tersebut. Untuk kolom quantity diinputkan secara manual sesuai dengan jumlah barang yang dibeli oleh customer. Selanjutnya, kolom total didapat dari perhitungan kolom harga satuan dikali kolom quantity. Untuk perhitungan subtotal menggunakan fungsi sum. Saya Dini Nur Aulia di sini akan menjelaskan laporan penjualan. Nah, laporan penjualan terdiri dari beberapa tabel. Yang pertama adalah kode barang. Kode barang berisi kode-kode yang diatur dalam menu data validasi yang terhubung dari sheet data barang. Lalu kedua ada nama barang. Nama barang ini isinya menggunakan rumus VLOOKUP yang otomatis terisi ketika kode barang dipilih. Sama halnya pada tabel harga beli dan harga jual. Tabel kedua ini menggunakan rumus VLOOKUP yang otomatis akan terisi ketika kode barang dipilih. Lalu pada tabel kelima ada tabel stok awal. Stok awal ini diisi secara manual sesuai kebutuhan. Lalu keenam ada tabel terjual. Ini pun masih diisi secara manual. Lalu selanjutnya ada stok akhir. Stok akhir ini menggunakan rumus stok awal dikurang stok akhir, yaitu sama dengan E4 dikurang F4. Lalu selanjutnya ada tabel kas masuk. Kas masuk ini menggunakan rumus harga jual dikali terjual, yaitu sama dengan D4 dikali F4. Lalu yang terakhir ada tabel profit. Nah, untuk tabel profit ini menggunakan rumus penjumlahan, yaitu harga jual dikurangi harga beli yang kemudian dikali dengan terjual, yaitu sama dengan buka kurung D4 dikurang C4 tutup kurung dikali F4. Nah, untuk yang terakhir, pada setiap ujung tabel itu menggunakan rumus sum yang diatur dalam keterangan total. Sum di sini untuk menjumlahkan dari setiap masing-masing tabel, yang mana bisa dilihat keuntungan yang didapat ada pada poin terakhir menu tabel profit. Nah, untuk laporan penjualan ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan yang didapat dari penjualan setiap bulannya. Nah, untuk lebih detailnya, ini adalah beberapa rumus VLOOKUP yang digunakan. Yang pertama pada tabel nama barang. Di sini menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung A4 titik koma kutip data barang kutip tanda seru A4 titik 2 F18 titik koma 3 tutup kurung. Lalu selanjutnya pada tabel harga jual menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung A5 titik koma kutip data barang kutip tanda seru A5 titik 2 F19 titik koma 4 tutup kurung. Nah, kemudian pada tabel kas masuk di sini menggunakan rumus penjumlahan, yaitu sama dengan D5 dikali P5. Lalu yang terakhir ada tabel profit menggunakan rumus penjumlahan sama dengan buka kurung D4
kurang C4 tutup kurung dikali F4. Nama saya Dita Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari aplikasi Excel yang sudah kita buat. Jadi ini adalah menu utamanya atau tampilan utama ketika kita membuka file Excel tersebut. Di sini ada menu navigasinya. Yang pertama itu ada data barang, ada daftar customer, invoice, laporan penjualan, dan dashboard. Yang bawahnya ada nama kelompoknya dari kelompok 4. Di bawahnya ada foto-foto dari anggota kelompok kami, ada nama beserta NIM-nya juga, dan di sebelahnya itu ada nama aplikasinya. Selanjutnya itu kita coba klik di daftar barang. Ini merupakan daftar barang yang ibaratnya tuh daftar barang yang akan kita jual gitu, atau yang tersedia di toko kita. Jadi di sini ada kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, dan supplier. Untuk kode barang kita menggunakan format cell. Jadi kita setting formatnya tuh seperti ini. Jadi begitu kita hanya ketik angka 2 saja, sudah otomatis kodenya itu berubah jadi seperti ini. Selanjutnya itu ada nama barang kita inputkan sendiri, harga beli juga kita inputkan sendiri, harga jual kita inputkan sendiri atau inputkan manual, dan data supplier kita menggunakan validasi data dan list. Selanjutnya itu ada menu daftar customer. Menu daftar customer ini tuh data customer yang udah pernah beli di kita gitu. Contohnya di sini ada ID customer, ada nama, ada alamat, nomor HP, tanggal pembelian, dan nomor invoice. Di sini ada ID customer juga sama, kita menggunakan format cell dengan atau kode gitu, sama seperti di kode barang sebelumnya. Terus untuk nama, alamat, nomor HP, dan tanggal pembelian itu kita inputkan manual, invoice juga kita inputkan manual. Selanjutnya itu ada invoice-nya. Tampilan invoice-nya itu seperti ini. Di sini ada alamat tokonya, ada invoice untuk siapanya, ada tanggalnya, ada nomor invoice-nya, dan ada ID customer-nya. Ini jika kita mau merubah invoice-nya atau membuat invoice lagi, kita tinggal ubah aja ID customer-nya. Misalkan ID customer-nya itu C001. Maka sudah otomatis berubah dari mulai nama customernya, alamat customernya, tanggal pembeliannya, nomor invoice-nya sudah otomatis berubah mengikuti ID customernya itu. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Selanjutnya untuk kode barang kita juga menggunakan validasi data yang nantinya nama barangnya itu di VLOOKUP dengan patokan dari kode barang yang sebelumnya gitu. Misalkan ini kode barangnya itu kita coba jadi K001, maka harga nama barang, harga satuan, dan totalnya sudah otomatis berubah seperti ini. Subtotalnya juga berubah. Selanjutnya ada laporan penjualan. Laporan penjualan ini tuh biar kita mengetahui keuntungan yang didapat dari hasil penjualan tersebut. Untuk kode barang kita menggunakan validasi data dari data barang. Terus nama barang, harga beli, harga jual kita menggunakan rumus VLOOKUP yang diambil dari sheet data barang. Terus untuk stok awal, stok terjual kita inputkan manual, dan stok akhir kita menggunakan rumus pengurangan dari stok awal dikurangi stok terjual. Untuk kas masuk kita juga menggunakan rumus dari perkalian, yaitu perkalian dari harga jual dikali barang yang terjual, maka hasilnya jadi kas masuk. Terus untuk profit kita juga menggunakan rumus pengurangan dan perkalian, yaitu harga jual dikurangi harga beli dikali stok yang terjual. Dan untuk totalnya ini kita menggunakan rumus sum untuk mengetahui jumlah keseluruhannya. Selanjutnya itu ada dashboardnya. Dashboardnya ini fungsinya itu untuk mengetahui transaksi per bulan atau per tahun itu. Jadi kita bisa mengetahui apakah transaksi bulan ini naik atau turun. Kita bisa menggunakan dashboardnya ini, bisa dilihat dari dashboardnya ini.